Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling mulia diucapkan oleh seorang hamba adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini, pada waktu ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang sesungguhnya ketika kita menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan banyak pula nikmat-nikmat tersebut yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sudah berikan kepada kita. Teringat dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah yang menjadikan penglihatan, pendengaran dan hati, namun hanya sedikit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku umatnya, salam dan salawat tetap kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan syariat agama Islam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, bahkan sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya dan menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ini, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan sehingga ia disebut dengan syahrul mubarakah. Dan dalam bulan suci Ramadan ini pula banyak pelajaran-pelajaran yang mendidik kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang seutuhnya, mendidik kita menjadi seorang yang memiliki iman yang kuat, sehingga ia disebut dengan syahrut tarbiyah. Selain itu, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini sebagai muhasabah diri kita, apa-apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang telah berlalu. Bagaimana teringat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa di antara semua itu ketika kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Habis riwayat Muslim. Anak-anakku yang saleh dan saleha, ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi kaum yang saleh, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Anak-anakku yang saleh dan saleha, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu ibadah yang begitu agung, yaitu melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ada kaidah-kaidah tertentu atau hal-hal tertentu yang dapat membatalkan puasa-puasa kita. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang. Yang pertama adalah lubang mulut, lubang hidung, telinga, dan lubang buang air besar dan buang air kecil. Nah, bagaimana ketika kita berkumur-kumur ketika melaksanakan wudhu? Apakah itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama adalah mulut, hidung, telinga,
lubang tempat keluarnya air besar dan air kecil. Nah, bagaimana ketika kita melaksanakan wudhu, ketika kita berkumur-kumur, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan masukkan sesuatu ke dalam mulut, intinya adalah ketika kita tidak sengaja menelannya. Apabila tertelan, maka itu yang dapat membatalkan puasa, selama itu tidak ada unsur kesengajaan. Hal yang berikut yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Nah, ketika kita melaksanakan perjalanan atau kita dalam keadaan safar dan tiba-tiba kita muntah, maka itu tidak membatalkan puasa, kecuali ada unsur kesengajaan di dalamnya. Misalnya kita korek-korek rongga mulut kita sehingga kita memuntahkan sesuatu, maka itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, hal yang dapat membatalkan puasa berikutnya adalah haid bagi perempuan yang sudah sampai umurnya. Kemudian yang keempat, nifas. Yang kelima adalah melahirkan bagi seorang perempuan. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad di sini adalah tidak mempunyai iman lagi, tidak percaya dengan adanya Allah, atau bahkan dia tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad SAW, atau dia percaya adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang sempat saya sampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang berikutnya, dan semoga Allah memberkahi umur kita, menjadikan kita orang-orang yang saleh, karena dalam hadis dikatakan sebaik-baik umat adalah umat yang saleh, yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.